Dalam setiap konflik tanah ada peran besar para advokat. Lantas bagaimana para advokat membantu masyarakat agar tetap terlindungi atas hak-haknya? Ini harusnya ada dua sengketa yang dilihat di situ. Satu, sengketa jumlah ganti rugi, ya. Yang kedua, sengketa kepemilikan. Ganti rugi jumlahnya, ya. Maka dia bisa langsung gugat ke pengadilan negeri, terus kemudian kalau kemudian nggak cocok dengan harganya, terus kemudian dia kasasi ke Mahkamah Agung langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di Pilar TV di acara Bicara Fakta bersama saya Anissa Hidayati. Konflik tanah atau konflik agraria ini terus marak terjadi dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2020 lalu, ini berdasarkan informasi yang kami peroleh ada 285 kasus tanah yang terjadi di Provinsi Lampung ini. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Apakah tahun ini dari kasus yang ada ini sudah selesai? Atau justru menjadi kasus yang terus berkepanjangan? Atau justru muncul kasus-kasus baru yang menambah daftar kasus yang ada? Dan setiap konflik yang ada, ini tak jarang melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak. Namun, hak-hak rakyat kerap terabaikan. Dalam setiap konflik tanah, ada peran besar para advokat yang membela kepentingan masyarakat atau perusahaan yang terlibat dalam konflik tersebut. Lantas bagaimana para advokat membantu masyarakat agar tetap terlindungi atas hak-haknya? Oleh karena itu, saya sudah bersama dengan seorang advokat dari Provinsi Lampung yang banyak sekali menangani kasus-kasus mengenai konflik tanah. Beliau adalah Direktur LBH Cinta Kasih, Bang Ansor, Bang Ansori SHMH ya Bang ya? Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Nah, ini mengenai kasus tanah yang ada di Provinsi Lampung. Iya. Abang kan sudah lama ya bergelut di ini, kemudian banyak juga membahas dan juga menyelesaikan kasus-kasus tanah yang ada. Mungkin bisa diceritakan Bang pengalaman Abang selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada? Ya. Pada dasarnya saya dari tahun 2006 ya. 2006 sudah berkecimpung soal tanah, terutama dulu di kampung halaman saya 2006 itu soal pembebasan lahan 4650 ex PTP 7 yang sekarang yang hari ini dikuasai oleh PT Bumi Mandu Mandiri gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara konflik tanah ini banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kan ada kepentingan tanah itu kan untuk diri sendiri atau keluarga. Ada kemudian sengketanya juga dengan antara orang per orang. Ada sengketa antara perusahaan dengan masyarakat. Ada juga sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, gitu ya. Nah, kebanyakan yang saya tangani ini adalah yang berkaitan dengan warga, terus kemudian berkaitan dengan pemerintah, gitu ya. Jadi warga melawan perusahaan dan pemerintah, gitu ya. Nah, pada dasarnya harusnya ya ini diawali dengan catatan panjang bagaimana kemudian menyelesaikan kasus tanah-tanah ini, gitu ya. Bahwa di Indonesia ini jutaan hektar tanah dikuasai oleh perusahaan, dikuasai oleh pemerintah sebagiannya, dan sisanya hanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, yang jadi persoalan adalah pada saat ketika regulasi kemudian mengizinkan bahwa soal kepemilikan tanah atau soal pengelolaan tanah perusahaan itu tidak adil, ya, maka masyarakat yang jadi korbannya, gitu ya. Jadi selama ini kalau kita bicara soal tanah, sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar ya, ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Tapi kalau kemudian regulasinya
ya, undang-undang atau aturannya tidak berpihak kepada rakyat, terus kemudian yang datang rejimnya juga rejim yang kemudian tidak pro rakyat, maka ini malah petaka untuk rakyatnya. Nah ini yang selama ini muncul itu akibat regulasinya, terus kemudian pemerintah ini lebih mendukung pengusaha dan perusahaan gitu ya, sehingga masyarakat ini menjadi hak-haknya menjadi terganggu gitu loh. Nah oleh karenanya kami hadir untuk membantu persoalan ini sehingga misalkan mendudukkan rakyat pada haknya gitu. Jadi sejauh ini apa aja nih Bang pengalaman Abang dalam membantu masyarakat? Mungkin kasus apa begitu? Ya, saya kemarin baru menyelesaikan kasus tol Trans Sumatera, ya kan, ada 3-4 klien saya, dan itu harus berhadapan dengan pemerintah. Kenapa? Karena berhadapan dengan pemerintah, karena dana yang harusnya diterima oleh masyarakat ini kemudian, karena antara masyarakat kemudian berseteru, gitu ya, maka dititiplah oleh pemerintah di pengadilan. Itu namanya konsinyasi. Ya, ini untuk pengadaan untuk fasilitas umum ya, gitu loh. Jadi ditaruh di pengadilan, terus kemudian bagaimana cara mengambil mengambil dananya gitu ya? Ganti rugi itu ya? Iya, ganti ruginya. Ujungnya masyarakat ini harus tempur, apakah masyarakat dengan perusahaan atau masyarakat dengan masyarakat kan? Gitu. Harus tempur dulu di pengadilan, dan pengadilannya ya juga lama. Alhasilnya bahwa banyak hal yang kemudian berkaitan dengan fasilitas umum ini kemudian diembargo atau kemudian ditahan masyarakat segala macam ya. Contoh misalkan tol kita kemarin kan sempat diblokir dan lain sebagainya karena pembebasan lahannya. Kan masyarakat ini nggak tahu dong cara pembayarannya seperti gitu. Gitu loh. Jadi kalau kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu tentang pembebasan pengadaan tanah untuk fasilitas umum itu ya. Ini harusnya ada 2 sengketanya yang dilihat di situ. Satu sengketa jumlah ganti rugi, ya. Yang kedua sengketa kepemilikan. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara tentang sengketa ganti rugi jumlahnya, ya, maka dia bisa langsung gugat ke pengadilan negeri. Terus kemudian kalau kemudian nggak cocok dengan harganya, terus kemudian dia kasasi ke Mahkamah Agung langsung. Tapi kalau kita bicara tentang kepemilikan ya untuk pengadaan fasilitas umum itu ya, dia harus gugatnya sama dengan gugatan biasa. Ada perbedaan di situ ya? Iya, makanya kemudian saya bicara kemudian kemarin kan kita sempat dengar bahwa atau sempat dengar berita bahwa atau kemudian kita saksikan berita bagaimana seseorang sujud di kaki presiden untuk pembebasan lahan yang sampai hari itu pada saat itu belum selesai. Masalahnya di situ. Gitu. Kenapa kemudian ganti rugi ini pola penyelesaian hukumnya berbeda dengan pola kepemilikan, sementara ini dalam satu kancah ini fasilitas umum harusnya sama gitu loh, karena harus cepat ya kan. Dari negara ini kan aneh gitu loh ya kan, harusnya diselesaikan dulu dengan masyarakat itu dengan peradilan yang cepat. Kalau pengadaan tanah untuk fasilitas umum 2 banding misalkan 2 selesai, pengadilan negeri selesai, dia bisa kasasi gitu ya. Kalau ini enggak, banding ya kan, kasasi. Jadi modelnya biasa sehingga aset fasilitas umum itu bisa dirusak orang, bisa dikuasai orang karena belum bayar. Faktanya benar nggak? Iya. Benar, karena duitnya dititip di pengadilan, itu yang namanya konsinyasi tadi kan, titip ke pengadilan, ujungnya ribut. Jadi emang aturan atau regulasinya kemudian timpang. Itu yang kemudian saya sarankan kepada pemerintah pada saat itu, bahwa dibuatkan dong peraturan pemerintahnya atau Kepresnya bahwa penyelesaian terkait fasilitas umum, karena ini kan harus cepat, dananya harus cepat diterima, terus kemudian kepemilikannya harus jelas, sehingga tidak terbengkalai. Jangan kemudian negara, kan sudah saya bayar, saya titip di pengadilan, ya silahkan aja kamu orang ribut. Ini negara tidak hadir di sini, gitu loh. Justru negara kemudian mempertentangkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang benar adalah bagaimana kemudian pengadaan tanah ini misalkan putus di tingkat pertama pengadilan negeri, langsung kasasi juga gitu loh. Kalau enggak di tingkat pengadilan negeri aja inkrahnya gitu loh. Nah ini karena apa? Karena ini khusus sifatnya ya kan. Nah terus kemudian saya juga pernah advokasi juga soal pembebasan lahan gas negara. Oke baik, tapi gitu. Sebelum ke masalah pembebasan ini ya Bang, yang kalau terkait ganti rugi jalan tol Trans Sumatera ini, apakah ganti ruginya ini sudah selesai sampai sejauh ini atau gimana Bang? Masih ada yang perkara. Jalur kita ini kan kita enak aja nih lewat nih dari Bakahuni sampai Mesuji itu masih ada perkara yang belum tuntas.
sampai kasasi sekarang lagi prosesnya. Bayangkan aja udah dia 3 tahun tuh Iya. jalannya. Kenapa? Karena tidak memberikan kepastian hukum yang cepat. Padahal kan ditargetkannya di akhir Desember 2020 lalu sudah selesai. Harusnya gitu. Harusnya. Itu pembangunannya, Bu. Kalau ganti ruginya benar harus itu. Tapi kan dia taruh di pengadilan. Karena begitu kemudian pemerintah menitipkan itu di pengadilan, ini persoalannya kan terus berlanjut. Artinya belum selesai dong. Gitu kan. Sementara negara sudah menikmatinya. Dan ini faktanya menjadi unik gitu loh. Saya agak sedikit keras kalau bicara tentang pengadaan tanah untuk fasilitas umum. Dulu 2004 saya juga pernah ikut advokasi sampai 2018. 4 tahun berarti ya, Bang? 14 tahun. 14 tahun ya, sorry 14 tahun. 14 tahun. 2004 sampai 2018 saya advokasi tentang pembebasan jalur gas negara dari Waikanan sampai Bakahuni sampai Istana Negara. Duitnya cuma 500 juta, tempurnya 14 tahun. Kenapa? Karena pemerintahnya diam. Karena sudah saya bayar. Sementara tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, maksud saya, kalau bicara tentang fasilitas umum, itu cepat. Sama dengan proses ganti rugi. Kalau ganti rugi nggak cocok, tingkat pertama pengadilannya. Habis itu langsung kasasi. Sama begitu juga harusnya dengan kepemilikan. Itu juga sama, cepat gitu loh. Karena ini untuk fasilitas umum. Kalau dibiarkan terbengkalai berlama-lama, ini menjadi sumber masalah. Ya, saya 14 tahun, yang gugatnya udah almarhum sudah puluhan tahun gitu ya. Kasusnya belum selesai. Kasusnya belum selesai. Dan ini di Waikanan. Dan alhamdulillah pada masa Pak Raden Adipati yang sekarang ini clear gitu loh. Zaman beliau clear. Padahal itu zamannya Pak Tamanuri dulu dari Pak Bustami, tapi sekelilingnya itu karena ini proses hukumnya panjang. Jadi kayak kasus warisan ya, Bang ya? Kasus biasa gitu loh. Padahal ini untuk fasilitas umum. Belum lagi kita bicara tentang perusahaan nanti kan. Kalau kita bicara perusahaan malah justru lebih susah lagi kita. Gitu. Kita bicara tentang bagaimana investasi penanaman modal misalnya. Ya kan itu terbatas juga tuh. Soal waktunya sampai hampir 100 tahun. HGU itu. Ya kan? Gitu. Tapi yang menjadi perbedaan apa sih, Bang, antara kasus pemerintah dan perusahaan gitu tuh? Sebetulnya gini loh, kalau kita bicara tentang, kan ada undang-undang yang mengaturnya, gitu ya. Kalau kemudian ada perusahaan yang mau investasi di satu daerah, ya kan, dia pasti akan menggunakan undang-undang penanaman modal, gitu lah, investasi ya. Nah, terus kemudian kalau pemerintah juga sama, dia menggunakan undang-undang tersendiri dong. Kalau kemudian dia mau pakai ini lahan untuk GOR kah, untuk jalan umum kah, untuk jembatan, untuk pesawat terbang gitu, atau jembatan penyeberangan misalkan ya. Ini dia pakai undang-undang khusus sendiri gitu loh. Tapi harapannya bahwa sama polanya gitu loh. Pokoknya proses penyelesaian kita ini katanya peradilan Indonesia itu cepat, murah. Dalam prakteknya enggak. Itu loh. Mana? Mahal gimana? Kok mahal? Mahalnya dalam artian banyak kemudian operasional yang harus dikeluarkan kalau mengurusi suatu perkara. Yang kedua, waktunya panjang. Sampai di Jakarta Mahkamah Agung itu paling cepat itu 2 tahun kasasinya kalau selesai. Itu kalau selesai. Nanti kalau dia gugat ulang, kapan bisa selesai itu barang misalkan yang dititip di pemerintah itu? Sementara dana yang dititip oleh pemerintah itu untuk pembebasan lahan itu di konsinyasi itu tidak berbunga, ya berbunga tapi nggak boleh diambil sama nggak nambah, tapi diambil oleh negara kan gitu bunganya. Dan yang penting pengadilannya. Kenapa penting? Karena memang dia harus menyampaikan laporan tahunan, kan termasuk temuan BPK, kok nggak selesai nih gitu loh. Dan lagi-lagi masyarakat ya, Bang ya. Masyarakat yang jadi korban gitu loh, ya kan? Para petugas yang harus keuangan lah yang kemudian penting, yang harus kemudian kenapa nggak digelontorin sih uang-uang ini gitu. Jadi gitu, ini problematika kita kalau kita bicara tentang urusan tanah dengan pemerintah. Itu sama dengan urusan tanah dengan pengusaha, itu di mana-mana ya itu. Terus kemudian bagaimana campur tangan pemerintah misalkan ya dalam hal kemudian ada suatu perusahaan untuk mau investasi gitu ya, di satu daerah gitu. Ya, pemerintah menggunakan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang investasi ya. Tentang penanaman modal gitu ya. Yang di situ di pasal 22-nya dijelaskan bahwa kalau yang namanya untuk masa waktu HGU gitu ya. HGU itu panjang waktunya. Sampai 95 tahun. Ya, dia bisa kasih dulu 60 tahun perdana, ya, baru perpanjang 35 tahun. Gitu. Atau kemudian kaitan dengan HGB ya. HGB itu
bisa sampai 80 tahun. 50 tahun ke depan dia kasih izinnya, habis itu kemudian ditambah lagi, misalkan diperpanjang lagi 30 tahun. Hak pakai 70 tahun, ya 45 tahun perdana, baru kemudian 25 tahun. Nah ini panjang. Inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat kita nggak makmur. Karena yang tadi disebutkan bahwa, tapi teori ini bisa kemudian dikalahkan, gitu ya. Bisa diuji misalkan, nggak benar nih, nggak mungkin dong. Bagaimana masyarakat makmur sementara setengah dalam hidupnya hak untuk dia kaya, hak untuk dia memperoleh hajat hidupnya dengan benar sudah dirampas oleh negara atas nama regulasi. Gitu. Mengenai regulasi ini kan sebenarnya menyebabkan banyak polemik ini, Bang. Ya. Tapi sejauh ini itu masih tetap terus dipertahankan, Bang. Nah, itu kira-kira kenapa sih, Bang? Yang pertama, orang yang sadar, kemudian kenapa tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Yang sadar dengan itu nggak ada duitnya. Iya, benar. Dia mau sewa pengacara gitu ya, iya kan? Nggak ada duitnya, ke MK misalkan, dia uji itu. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan lamanya waktu, ini yang berkaitan dengan sengketa dengan perusahaan, ya, lu bayangkan, gitu. 95 tahun berapa dekade manusia kita dirampas. Tapi ada kata pemerintah, ada kan dana CSR misalkan ya, kepedulian sosial gitu. Itu nggak cukup, itu cara-cara Belanda. Untuk mengelabui masyarakat Indonesia ini bahwa mereka bayar pajak. Siapa yang tahu mereka bayar pajaknya benar? Iya. Ada di Lampung ini diduga ada perusahaan besar yang kemudian HGI-nya nggak jelas sampai hari ini. Bagaimana dia kemudian bisa kemudian membayar pajak? Hitungannya dari mana? Ya kan? Ini penting di situ. Jadi masyarakat kita ini semakin sulit, terhimpit gitu loh. Yang benar itu adalah polanya. Ini ke depan itu harus pemerintah itu harus jeli. Nggak rugi nggak pemerintah itu. Dan perusahaan juga nggak rugi. Polanya bagaimana? Kemitraan. Sewa. Tapi ada juga yang sewa di Lampung ini yang udah berjalan bertahun-tahun, sewanya cuma 50.000 per hektar. Per hektar? Per hektar per tahun. Jarang saya. Rokok 2 bungkus. Coba. Saya bingung gitu loh. Sementara perusahaannya yang kemudian menikmati itu. Masyarakat ribut terus, itu loh. Kenapa? Karena keterbatasan. Jadi kalau dalam bicara pengelolaan tanah ini kan bicara sumber kemakmuran. Itu oleh karenanya harus hati-hati mengelola tanah ini bagaimana kemudian bermanfaat untuk masyarakat. Ya, saya pernah tawarkan ya dulu itu, saya sering berkali-kali juga menawarkan pemerintah. Ada persoalan misalkan pembagian lahan misalkan Bumi Madu Mandiri 2325, negeri besar negara batin wae kanan. Saya bilang untuk menyelesaikan masalah ini, berani nggak kemudian pemerintah mengambil langkah untuk kemudian menyurati siapa saja yang kemudian duduk di situ, perusahaan-perusahaan itu duduk di situ untuk kemudian yang terlibat di situ untuk kemudian berani nggak mengeluarkan dana 1 juta per hektar 1 tahun? Pasti mereka nggak mau. Tapi kalau kemudian hampir 5.000 hektar itu 1 juta per tahun, untuk kemudian masyarakat, untuk kemudian membangun badan usaha milik desa misalkan, ya kan, maka 5 miliar 1 tahunnya. APBD tidak lagi mengucur ke situ untuk kemudian kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus kita pandang. Kalau dulu nggak tambah bahasanya, polanya bebas aja. Bayangin aja ini, ya 1 meter persegi begini tanahnya. Pada tahun 2006 saya di kampung saya itu cuma 300 perak harganya. Karena 1 hektarnya 3 juta dibayar oleh perusahaan. Sampai hari ini hilang. Masyarakat nggak dapat apa-apa kok. Masyarakat tunggu nyamuk di daun tebu atau kemudian di pelepah karet. Gitu. Untuk perusahaan ataupun pemerintah yang bersengketa dengan masyarakat, otomatis perusahaan ataupun pemerintah kan punya power yang lebih ya, Bang. Yeah. Lalu bagaimana nih, Bang, terkait hak-hak dan juga perlindungan untuk para masyarakat? Ya, kalau kita bicara tentang hak perlindungan masyarakat, ya beliau kan mengatasnamakan regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang itu. Kalau kemudian DPR-nya kemudian tidak pro rakyat juga sama. Gitu loh. Kita mau sama siapa? Ujungnya apa? Ribut kan? Di mana-mana ribut soal itu. Terus kemudian BPN juga kemudian ada oknum-oknum BPN yang bermain yang bisa menggeser-geser titik koordinat kok. Ya, persoalan yang di negara batin kemudian yang antara 23 hektar itu diduga itu. Gitu loh. Diduga mainannya seperti itu gitu. Ada oknum BPN yang kemudian menggeser itu, kok bisa kemudian sertifikat orang udah keluar terus kemudian ditimpang lagi dengan sertifikat orang. Kan kalau yang namanya sertifikat udah ada di tempat itu kalau kemudian kita mau daftar lagi itu nggak bisa lagi. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Nah ini kan kemudian oknum-oknum ini ya itu. Inilah kemudian yang disebut banyak mafia-mafia terkait
tanah di Indonesia ini gitu loh. Makanya kemudian kemarin ada kebijakan pemerintah tentang pemberantasan mafia tanah, ya, yang kemudian lokomotifnya di BPN dengan polisi misalkan, ya. Tapi kita juga nggak berharap banyak, gitu. Karena polisi itu begitu dapat perkara, laporan tanah misalkan, ya, sengketa kepemilikan, ada dugaan pemalsuan di dalamnya, ya udah kamu perdata aja dulu, selesaikan dulu hak pemiliknya, baru kita tangkap. Ya, saya punya data bahwa sampai hari ini tahun 2010 perkara saya tentang laporan pengerusakan 83 hektar di Tulang Bawang Barat sampai hari ini pidananya nggak naik. Itu kenapa Bang? Karena oknum itu atau? Nggak ngerti kita, gitu. Ya, kenapa kemudian nggak naik? Tahun 2010 loh, padahal sudah inkrah di pengadilan 2014. Iya 2014 sudah inkrah di pengadilan sampai hari ini. Ya sudah, gitu loh. Masyarakat udah ujungnya ya udah deh. Kan ini tanah udah punya kita. Terus kemudian walaupun dia nggak dapat ganti rugi yang karet segala macam tebu sawit dia yang udah dirobohin itu ya udah deh gitu. Kayak terima begitu. Terima begitu aja. Padahal kerugian orang bisa sampai 2-3 miliar. Nah, kalau kita bicara tanah ini memang unik sekali gitu tuh. Ini mata rantainya begitu luar biasa gitu loh. Kalau ini tuh kan maka otomatis Bang meskipun masyarakat ini punya sertifikat, itu juga tidak bisa menjamin kepemilikan yang dimiliki oleh dirinya gitu. Oh iya, belum tentu. Selama kemudian ada orang yang bisa membuktikan kepemilikannya, walaupun dia sudah punya surat, walaupun dia sudah ada sertifikat, itu bisa aja haknya kemudian tidak bisa diambil alih atau kemudian dinikmati, gitu, ya kan? Ada banyak contoh yang soal-soal yang begitu, gitu. Kita sudah punya sertifikat, ternyata sertifikatnya dibuat palsu oleh oknumnya, gitu kan? Atau kemudian oleh notarisnya, misalkan minta tolong sama lewat notaris, misalkan. Ini macam-macam. Lalu selain sertifikat, ada nggak sih Bang dokumen tambahan sebagai penguat atau apa gitu Bang? Harusnya sertifikat itu yang tertinggi lah soal pembuktiannya. Harusnya, ya. Tapi kan faktanya. Terus kemudian faktanya ya ada sertifikat tandingan gitu. Itu kan soal tahunnya saja. Ya kalau yang di negara batin itu dia lebih tua. Gitu loh. Harusnya penyidik itu, penegak hukum itu dia menyampingkan yang sertifikat yang baru. Kalau kemudian tempatnya sama. Dan dia harus proses tuh. Misalkan orang, siapa nih yang oknum BPN-nya yang main tentang kemudian ini kok bisa dikeluarin lagi, misalkan kalau dia sertifikatnya double kan gitu. Ya kan, ini pasti ada yang main. Kenapa? Karena yang namanya titik koordinat itu, kalau dia benar, keluar sudah ada surat tanah dan lain sebagainya, ukur alat apa namanya, ya, surat ukur dan lain sebagainya, itu tidak lagi bisa kemudian ditimpah lagi. Dia otomatis tertolak dengan sistemnya. Ya, makanya kita juga kadang-kadang ragu, gitu. Ya, sertifikatnya di atas meja ini digeser ke sebelah misalnya. Ujungnya ini sertifikatnya sebenarnya sudah disertifikatin, tapi ternyata oleh oknum-oknum karena ya, kan kita ini kan pintar orang-orang Indonesia ini, makanya nggak 350 tahun dijajah Belanda itu karena kelewat pintar gitu. Iya, kelewatan pintar gitu. Jadi ujungnya kayak gitu. Nggak mau bicara benar. Kalau dia bicara benar dia nggak mau dong menggeser-geser gitu ya. Ya, nah, dari kondisi yang ada nih Bang, pihak LBH sendiri dalam hal ini posisinya di mana Bang? Kami lebih cenderung kemudian melihat perkara itu ke masyarakat, gitu loh. Karena kami jarang kemudian mau bersama dengan pemerintah atau kemudian pengusaha. Kenapa? Karena rata-rata persoalannya adalah lebih berat ke melawan mereka, gitu loh. Kenapa? Karena kita melawan regulasi, melawan kelembagaan, gitu ya, gitu loh. Jadi kalau masyarakat ini dibiarkan saja, ya siapa yang kemudian mau ngebantu mereka? Asalkan ya dengan catatan ya bahwa data yang disampaikan pada kita ini benar. Kalau datanya kemudian asal-asalan terus kemudian cari segel tahun 56 dibuat mundur atau kemudian terus kemudian diasepin dan lain sebagainya, ya, terus EYD-nya bermasalah, ya kami juga nggak akan bakal mungkin ngebela masyarakat. Jadi artinya masyarakat yang mana? Masyarakat yang benar itu haknya, gitu loh ya. Gitu. Jadi ada prosedurnya dulu lah ya. Iya, dilihat dulu dong alat buktinya apa, kan jangan sampai klaim-klaim. Uniknya lagi ya, saya pernah advokasi tol di Lampung Selatan itu, di Pengadilan Negeri Lampung Selatan itu, ya. Jadi dia pakai hibah lisan. Hibah lisan. Saya bilang saya bercanda sama mereka bahwa ya kalau begitu Istana Negara itu saya hibahkan atas nama Lampung, ya kan, untuk pemerintah gitu. Kan enak benar, ya kan? Tapi inilah cara-cara kemudian karena hukum kita, karena pemerintah kemudian tidak tegas dalam proses penyelesaian tanah, ya kan, dibuat diangsur, digantung-gantung sementara, ujungnya orang
Ya kalau kamu kemudian nggak mau digugat, mau selesai cepat, ya berunding, bagi dong duitnya. Ini kan pemerasan namanya. Ya kan orang nggak ngasih, nggak ikhlas, itu hak saya misal. Nah itulah yang kemudian terjadi di proses ini. Makanya saya bilang, saya pernah dulu kemudian berbicara bahwa oke deh, Presiden, saya surati Presiden, Mahkamah Agung segala macam untuk kemudian regulasi ini khusus untuk pengadaan tanah untuk fasilitas umum ya. Karena saya kan lebih peduli sama pemerintah. Tapi kadang-kadang BUMN-nya juga kadang-kadang juga agak-agak sedikit kurang mendukung gitu ya. Itu maksud saya, biar kemudian ada kepastian hukum sehingga ini cepat kemudian dieksekusi. Kalau cepat dieksekusi, saya pikir masyarakat nyaman, negara nyaman, tidak ada blokir-blokir, tidak ada jeritan-jeritan rakyat di tengah belantara kesejahteraan misalkan. Dan nggak ada mafia tanah. Nggak ada mafia tanah gitu loh. Itu yang penting. Nah sekarang ini kan sampai Aceh nih, ya kan sampai sebentar lagi bulan depan mudah-mudahan ada Juli kan ada pembebasan Aceh. Harapan saya nggak ada lagi yang gugat-menggugat, clear and clean, gitu loh, ya kan? Dan pemerintah tidak berani juga. Kemudian dia misalkan dia bayar ke orang ini, ya kan? Dia lebih cenderung titip ke pengadilan. Kalau saya di bagian pemerintah, saya revisi undang-undang itu. Saya akan kasih kepada siapa yang menurut saya benar. Begitu dia ada masalah, ya silakan gugat. Kamu gugat dia, jangan gugat saya. Sehingga negara ini nggak kotor gitu loh. Nah, jadi undang-undang itu jadi, saya kalau ada kemudian banyak kawan-kawan nanti ada ke depan ada rezeki, saya mau uji itu. Termasuk undang-undang penanaman modal gitu. Jangan lama-lama, nunggu tanah di Lampung ini ya nggak ya? Iya. Dikembalikan dong gitu loh. Ya, polanya begitu. Jadi harapan kita bahwa kalau ada perusahaan-perusahaan yang akan habis masa berlakunya, masa waktu HGU, HGB, hak pakainya, hendaknya ke depan itu ya sistemnya sewa atau plasma kepada masyarakat sehingga banyak ini gitu loh. Dan ini juga dengan pola begitu lebih cenderung memberikan jaminan kemakmuran. Ya, jangan kemudian mikirin kantong sendiri dong dengan kebijakannya. Kan kita paham lah kalau soal demikian gitu. Ya, jangan munafik gitu. Dan hari ini kemudian apa hasil-hasil mereka itu, oknum-oknum itu yang pejabat atas nama negara ini kemudian diambil Tuhan semua kan duitnya. OTT lah, korupsi lah segala macam kan diambil kan? Iya, gitu. Jadi ngapain gitu loh. Kita harusnya belajar dari hal lama. Kalau soal-soal yang demikian. Kalau permasalahan yang di Lampung ini sebagian besar konflik yang terjadi ya Bang ya, antara lebih banyak antara masyarakat dengan pemerintah atau lebih banyak masyarakat dengan perusahaan. Dengan perusahaan biasanya. Dengan perusahaan. Yang kedua dengan masyarakat dengan masyarakat. Baru yang ketiga dengan pemerintah. Kalau pemerintah ini kan kaitan dengan fasilitas umum ya. Kalau kemudian dia mau membangun baru ada masalah gejolak di situ. Kalaupun kemudian memang ditempati masyarakat. Tapi kalau nggak ditempati nggak masalah gitu. Kalau yang di tol-tol ini memang kemarin kan sempat ramai gitu loh. Semua orang berbondong-bondong gimana caranya dia dapat tol gitu ya. Gitu. Sebenarnya itu. Tapi kalau untuk ganti rugi dari yang tol itu udah sesuai ya Bang ya, ganti ruginya untuk masyarakat? Kalau ganti ruginya udah sesuai sih ya. Tapi nggak ada sih. Saya pernah dengar juga satu atau dua orang aja yang kemudian menggugat terlalu rendah gitu ya. Kan pemerintah juga mengucurkan ganti rugi untuk tanah masyarakat ini artinya dia sudah ada standar berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu. Nggak boleh juga kemudian membuat orang kaya gitu kan, karena itu bagian dari korupsi dong. Membuat orang kaya, pemerintah membuat orang kaya, orang lain kaya baik pribadi pun korporasi itu bisa dipidana dia korupsi kan, merugikan keuangan negara kan gitu. Nah kalau untuk kasus-kasus yang terjadi ini kan terkadang karena memang regulasi ya Bang ya, pertama tadi itu. Kemudian kalau misalkan kasus-kasus tanah yang kemudian berujung ada masyarakat yang tewas, bunuh diri dan lain sebagainya, itu gimana tuh Bang? Atau melihat hal itu? Ya itu, karena kepastian hukumnya gitu loh. Terlalu panjang rute mencari keadilannya itu, orang kemudian panik, orang kemudian kesal, orang kemudian frustasi. Ujungnya ya jalan pendek gitu loh, ya kan? Karena harusnya pemerintah sama penegak hukum ini menjadi sebagai tempat penyelesai suatu masalah gitu loh. Bukan kemudian ini justru menjadi ruwet gitu loh. Justru negara itu harus campur tangan di situ sehingga apapun persoalannya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kalau sejauh ini Bang, dari kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Cinta Kasih sendiri, kasus apa sih Bang yang menjadi sorotan publik dan kemudian ini ditangani begitu? Ya, jadi saya kalau sekarang ya, kemarin 2017-18 itu tol, terus kemudian sekarang sedang mengadvokasi, mendampingi masyarakat adat negara batin dengan PT Pemuka Sakti
Manis Indah PSMI ya. Terus kemudian saya juga sekarang sedang mengadvokasi tentang koperasi yang ada di Rawapitu yang jumlah sawitnya sekitar 650 hektar, tapi kemudian diduga dikuasai oleh oknum. Dan menariknya yang sekarang saya advokasi ini terkait dengan keberadaan BUMN bersama PTP. Jadi PTP dengan koperasi itu bekerja sama gitu loh ya. Ini bukan hanya soal kepemilikan tanah, ini unik gitu ya. Jadi pemilik tanah ini menyerahkan tanahnya kepada koperasi untuk kemudian diplasmakan. Ternyata dalam pelaksanaannya ada oknum ketuanya yang kemudian mengambil alih semuanya, sehingga masyarakat pemilik tanah selaku anggota koperasi juga nggak dapat apa-apa. Dan hari ini kami juga sedang advokasi itu, gitu loh. Dan ini sudah menjadi problem provinsi, dan mereka juga sudah pernah konsultasi dengan Pak Gubernur, dengan DPR gitu ya, dengan aparat penegak hukum termasuk Kapolda gitu soal ini gitu. Jadi masih proses. Kalau yang di negara batin itu tanah adat gitu. Tanah adat itu 800 hektar sejak tahun 1996 pernah dikerjasamakan sampai hari ini. Tapi kemudian ada oknum yang menyatakan bahwa itu adalah tanah waris. Sebetulnya silakan saja. Jadi siapa yang mengklaim, siapa yang kemudian mendalilkan, dia harus membuktikan. Kalau kemudian tanah ini tanah waris, ya dibuktikan dong. Gitu ya, iya kan? Gitu. Tapi buktinya dari mana? Bisa melalui pengadilan. Nggak bisa kemudian kita kuasai lapangan semau-mau. Nggak bisa. Ini kan harus melalui pengadilan. Karena yang sah itu, ya dianggap sah itu adalah putusan pengadilan. Gitu loh. Jadi prosesnya penyelesaiannya harus menurut begitu gitu loh. Nggak, jadi perusahaan tidak rugi, terus masyarakat ini tidak kemudian ada gejolak di bawah gitu ya, sehingga ini benar-benar, dan pemerintahnya turut serta menyelesaikan itu gitu. Kalau sejauh ini Bang, kendala terbesar yang dialami oleh LBH sendiri dalam menangani kasus-kasus yang ada itu apa Bang? Soal regulasinya yang panjang ya. Regulasi panjang, terus kemudian dari perusahaannya kadang nggak punya solusi gitu. Mereka kut-kut menyatakan, oh silakan buktikan di pengadilan gitu. Tidak mau kemudian, kalau kemudian masih bisa negosiasi apa segala macam pembinaan dan lain sebagainya kan bisa ya, tapi faktanya kan enggak gitu sampai hari ini gitu. Itulah kendalanya gitu ya. Di satu sisi memang, di sisi lain karena jarak tempuh ini jauh tentang bagaimana cara mencapai keadilan ini, maka masyarakat ini kemudian jadi nggak semangat. Ada silakan aja lah, ujungnya pasrah, terus kemudian membiarkan ini berlarut-larut gitu loh. Itu masyarakat itu harus paham betul bahwa masyarakat juga harus tahu tentang sejarah tanah itu gitu ya. Terus kemudian alas haknya apa, terus kemudian apa yang sudah diupayakan selama ini sehingga kok kemudian bisa berlarut-larut lama dan lain sebagainya ya kan? Terus kemudian banyak hal lagi yang kemudian harus diperhatikan oleh masyarakat untuk membuktikan itu. Dan ini perjalanan panjang. Yang menjadi persoalannya kadang-kadang masyarakat ini terbentur dengan keadaan keuangan gitu. Mereka harus sumbangan kemudian untuk kemudian hanya meminta sebuah kantor hukum untuk kemudian membantu mereka, terus transport dan lain sebagainya kan gitu ya. Saya juga kalau kemudian diminta yang seperti itu ya apa boleh buat gitu loh. Kita kadang-kadang ya harus kita pakai dengan kemampuan atau rezeki yang kita punya juga kita bantu kalau kemudian ini benar. Tapi kalau kemudian masyarakatnya salah, saya nggak mau. Yang pertama saya lihat bahwa ini alas haknya benar, secara hukumnya benar, upayanya sudah benar. Tapi kalau kemudian IED-nya dia salah, suratnya saya nggak mau. Itu saya tinggal. Sudah jelas dulu ya Bang gitu. Ya. Mungkin terakhir nih Bang, kira-kira nih Bang, apa sih yang harus dilakukan ke depannya untuk Provinsi Lampung khususnya agar mafia-mafia tanah atau kasus-kasus terkait konflik tanah ini agak bisa diredam begitu? Ya, pertama kan kalau bicara penegak hukum ya, penegak hukum itu harusnya bisa memilah ini kasus penyerobotan tanah atau sengketa tanah biasa, atau kemudian ini ada unsur lain. Karena biasanya di situ ada pemalsuan, ada pemerasan gitu loh, ya kan? Tapi kalau kemudian kita nunggu putusan pengadilannya bahwa tanah ini selesai, ini tanah saya, baru kita yang lainnya pemalsuan atau kemudian ini diusut, itu tidak salah. Jadi skala prioritas, jangan semua masuk misalkan, masuk ke kepolisian itu kemudian ini diperdatakan dulu, gugatan perdata dan lain sebagainya gitu loh. Nah terus bagaimana pemerintah juga himbauan kita bahwa kalau kemudian ke depan ada pembebasan tanah untuk kemudian perusahaan, hendaknya kemudian kita berpikir ulang itu dibebaskan. Itu maksudnya dibebaskan dengan cara yang kemudian membayar kompensasi cuma berapa.
ke depan itu harus kemudian KSO modelnya, kemitraan gitu ya, terus kemudian sewa dan lain sebagainya, agar kemudian ini bisa meningkat. Kita berhadap pada pajak-pajak yang tidak jelas, ini kan sumbernya kan siluman gitu, nggak kelihatan. Perusahaan A sekian, perusahaan B sekian, kan nggak kelihatan. Masyarakat kita nggak bisa hitung dong. Lebih baik dengan pola itu. Gitu loh. Jadi pertahanannya jelas sehingga APBD atau dana negara ini tidak semua semata-mata untuk bangun gapura aja harus dianggarkan, ya kan? Atau kemudian untuk bangun parit aja harus dianggarkan. Bagaimana luasnya Waikanan itu, ya tanah-tanahnya. Kalau saya bilang saya sederhana. Tapi kalau saya nanti jadi bupati, mau saya suratin semua mereka, gitu kan? Sini sumbangan, nih. Kan sudah ada pembebasan Pak, boleh pembebasan. Tapi ini beda, berani nggak? Allah alam. Gitu. Tapi kalau saya berani. Yang penting saya kemudian membuat regulasi terus kemudian untuk masyarakat banyak terus saya dipenjara daripada kemudian untuk kepentingan sendiri saya nggak dibela nanti. Ya kan, korupsi untuk kepentingannya sendiri saya nggak dibela. Lebih baik saya untuk masyarakat banyak saya dibela. Kan gitu. Sama negara saya punya klarifikasi sama penegak hukum. Ya, selama tidak melanggar saya pikir nggak masalah. Gitu. Tapi sah saja asal ada kesepakatan dengan pengusaha. Tapi mau atau tidak. Masalahnya di situ, pemerintahnya mau atau tidak. Atau kemudian ya udahlah cukup pengadilan aja, ujungnya ya situ. Kita berteriak dalam belantara kesejahteraan gitu. Ya kan? Oh, orang sejahtera dari mana? Sementara aset kesejahteraannya dirampas atas nama regulasi. Ya kan gitu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Ansari atas waktunya, Bang. Sama-sama. Baik, pemirsa, bila dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang santai kita bersama Bang Ansari ya. Semoga yang pertama tadi kita harus sadar terkait kepemilikan tanah yang kita miliki begitu. Kemudian juga mudah-mudahan regulasi di Indonesia ini terus berpihak kepada rakyat agar tidak ada korban-korban lagi dan tidak ada lagi mafia tanah yang terus bermunculan begitu ya. Baik, terima kasih. Saya Anissa Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.